Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ilhamdi. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 95 Jakarta Utara. Terima kasih. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau nama panggilan disebut sebagai Raden Mas Suwardi Suwaningrat. Beliau dilahirkan di daerah Kabupaten Pakualama pada tanggal 2 Mei 1889, daerah Yogyakarta. Kemudian meninggal di daerah Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Pada masa beliau, zaman Belanda, pendidikan hanya untuk para bangsawan dan orang-orang kaya, atau untuk para pekerja-pekerja khusus oleh orang Belanda pada saat itu yang digunakan mengabdi untuk para orang Belanda. Tetapi akhirnya pada tanggal 3 Juli 1922, beliau bersama rekan-rekannya mendirikan suatu sekolahan atau suatu perguruan yang bernama National Otherwise Institute Taman Siswa, atau yang sekarang disebut sebagai Perguruan Taman Siswa Nasional, yang bertempat di daerah Yogyakarta. Apa sih tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pendidikan adalah suatu kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, itu agar mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, guru harus selalu berpihak kepada murid. Artinya, guru harus mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, interaktif, yang selalu berpihak kepada murid dan memikirkan perkembangan murid. Yang kedua, guru harus bisa memahami karakter seorang murid. Artinya, murid-murid itu mempunyai karakter yang berbeda. Guru harus memahami karakter-karakter setiap murid agar dia bisa mengajar dengan maksimal. Yang ketiga, guru harus mampu menuntun peserta didik. Kemampuan ini adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang guru, karena setiap murid itu berbeda-beda. Setiap murid itu mempunyai kodrat masing-masing yang dibawa di dalam lahir sampai hingga dewasa. Ada dua kodrat seorang murid yang harus kita pahami. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam adalah kondisi di mana sifat dan fisiknya, bentuknya itu dibentuk oleh lingkungan yang tempat dia berada. Artinya, dia sudah terbentuk oleh lingkungan dan budaya tempat tersebut. Yang kedua, kodrat zaman. Artinya kodrat zaman adalah kodrat yang berdasarkan pada irama dan isi yang mengikuti dengan perkembangan zaman. Artinya guru harus mengikuti dan memenuhi segala akomodasi perkembangan bakat dari peserta didik, mengikuti dengan perkembangan ilmu dan teknologi pada saat itu. Yang keempat, guru harus mampu memahami tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran itu harus jelas, sehingga menghasilkan hasil yang jelas dan penguasaan materi yang jelas, sehingga siswa dapat menguasai keterampilan yang ada diberikan oleh guru. Selanjutnya, apa sih semboyan dari Ki Hajar Dewantara? Ada 3 hal dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang harus kita pahami, yaitu ing ngarso sulu teladan. Artinya seorang guru itu ada di depan, artinya seorang pendidik harus bisa memberikan teladan atau contoh dan tindakan baik. Yang kedua, in Maria mangun karsa. Artinya seorang guru itu di tengah-tengah atau di antara murid.
Guru itu harus mampu menciptakan prakasa dan ide. Guru itu harus bisa memotivasi, mendorong peserta didik agar lebih maju. Yang terakhir, Tutwuri Handayani. Artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan atau arahan seorang murid apabila dia membutuhkan seorang guru. Pendidikan bagaimana yang berpihak peserta didik yang saya harus lakukan? Dalam sehari-hari, saya selalu melakukan pendidikan yang terpaut pada peserta didik. Yang pertama, selalu saya menciptakan suatu kreativitas peserta didik agar peserta didik itu bisa meningkatkan kemampuan kreativitas. Yang kedua, menghargai setiap hasil peserta didik. Setiap peserta didik hasil yang diperoleh selalu saya hargai dan saya berikan contoh untuk yang lain. Yang ketiga, saya sebagai seorang guru itu wajib memberikan teladan, among, agar peserta didik bisa mengikuti saya, melihat kebaikan di dalam diri saya. Yang keempat, guru itu harus menghargai, memotivasi, dan memberikan sesuatu kepada murid hasil dari prestasi yang dia hasilkan. Yang selanjutnya, guru harus mampu bisa sebagai komunikator. Artinya, setiap murid yang memberikan masukan atau memberikan masukan kepada guru harus bisa menerima dan bisa memberikan sesuatu yang baik kepada murid tersebut. Terakhir, guru itu sebagai motivator. Artinya, dia bisa motivasi seorang murid baik itu dalam ilmu sehari-harian maupun dalam ilmu agama sehingga murid tersebut tidak mengalami penyimpangan. Bagaimana tantangan yang saya hadapi sebagai seorang guru di dalam kelas dan apa solusinya? Yang pertama, kendala dalam mengatasi perbedaan karakteristik siswa. Siswa itu berbeda-beda karakteristiknya. Itu adalah merupakan tantangan bagi kita. Solusinya adalah kita harus memahami karakteristik dari siswa sehingga kita tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi pada siswa tersebut. Yang kedua, kurangnya keterampilan teknologi seorang guru. Keterampilan teknologi itu sangat penting. Oleh karena itu, kita seorang guru wajib untuk selalu berlatih menambah ilmu kemampuan teknologi sehingga tidak mengalami hambatan dalam hal mengajar. Ketiga, persiapan yang kurang dan sempurna dalam mengajar. Memang tidak diakui, seorang guru itu ada beberapa hal yang dia lalai dan kurang persiapan. Solusinya adalah sebelum mengajar dia harus menyiapkan segala persiapan, baik itu program kerja, modul ajar, materi, dan lain sebagainya. Kurangnya interaksi dalam pembelajaran. Memang pada saat ini, sebelum pembelajaran kurikulum merdeka, pembelajaran itu hanya terpaut pada guru. Guru sebagai center learning. Tidak ada timbal balik pembelajaran antara guru dengan murid, sehingga terjadi pembelajaran yang membosankan. Kelima, sulitnya menjaga konsentrasi dan motivasi siswa. Ini sangat penting dalam hal memulai pembelajaran. Biasanya sebulan sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan expering atau memberikan motivasi kepada siswa agar dia bisa semangat dalam belajar. Keenam, kurangi sumber daya yang memadai. Memang tidak diakui sumber daya yang ada di setiap sekolah itu terbatas. Salah satu solusinya saya biasakan menggunakan sumber daya atau peralatan yang ada di sekitarnya sehingga tidak memberatkan pihak sekolah. Ketujuh, guru itu kurang menjadi contoh yang baik terhadap siswa. Ada sebagian guru yang tidak menjadi contoh sebagian siswa, sehingga guru itu harus tahu bahwa dia itu ada cermin dari siswa. Solusinya, kita harus menjaga diri kita selalu dalam buat kebaikan dan menjadi panutan kepada siswa tersebut.